Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nilestari dari Prodi Ekonomi Kelas A dengan NIM 18720500100. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang organisasi koperasi dan ekonomi. Yuk simak videonya. Penyebaran organisasi koperasi modern. Koperasi modern didirikan pada akhir abad ke-18 terutama sebagai jawaban atas masalah-masalah sosial yang timbul selama tahap awal revolusi industri. Perubahan-perubahan yang berlangsung saat itu terutama disebabkan oleh perkembangan ekonomi pasar dan penciptaan berbagai persyaratan pokok dalam ruang lingkup di mana berlangsung proses industrialisasi serta modernisasi. Perdagangan dan pertanian yang cepat. Industri yang mula-mula bercorak pada karya berubah menjadi padat modal, dan produksi yang mula-mula dilaksanakan berdasarkan pesanan berubah menjadi produksi untuk kebutuhan pasar atau produksi massa, bukan hanya pasar dalam negeri dan pasar di negara-negara Eropa, tetapi juga pasar di daerah penjajahan. Dan selanjutnya pelopor-pelopor organisasi koperasi dari Rochdale misalnya telah memberikan andil yang cukup besar dalam perkembangan koperasi. Aturan-aturan yang mulanya disusun hanya sekadar petunjuk tentang bagaimana seharusnya pokok koperasi konsumen yang baik diorganisasi dan dijalankan oleh para anggotanya sendiri. Kemudian menjadi prinsip-prinsip koperasi Rochdale yang dijadikan dasar kegiatan oleh berbagai koperasi dunia. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang pertama keanggotaan yang bersifat terbuka, yang kedua pengawasan secara demokratis, yang ketiga bunga yang terbatas atas modal, yang keempat pembagian SHU yang sesuai dengan jasa anggota, yang kelima penjualan dilakukan sesuai dengan harga pasar yang berlaku secara tunai, yang keenam tidak ada diskriminasi berdasarkan ras, suku, agama, dan politik. Yang ketujuh, barang-barang yang dijual harus merupakan barang-barang yang asli, tidak rusak atau palsu. Dan yang terakhir, 8, pendidikan terhadap anggota secara berkesinambungan. Selanjutnya, konsep teoritis dalam analisis koperasi. Yang pertama, analisis pemecahan permasalahan perkoperasian dengan mempelajari esensi koperasi yang membedakannya dengan organisasi lain yang bukan koperasi, sehingga dapat ditetapkan berbagai kebijakan yang tidak menyimpang dari konsep koperasi yang sebenarnya. Yang kedua, tujuan utama anggota koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraannya, dalam arti ekonomi identik dengan pendapatan. Yang ketiga, aspek ekonomi lebih dominan dalam pengembangan organisasi koperasi dibanding aspek lainnya. Yang keempat, menurut Immanuel Kant, tidak ada praktek yang berhasil baik tanpa teori yang baik. Dan yang kelima, fakta menunjukkan organisasi-organisasi koperasi hanya mencakup satu bagian dari semua kegiatan ekonomi, dan koperasi hanya akan hidup dalam kondisi-kondisi yang sangat khusus. Yang keenam, dalam situasi khusus organisasi koperasi mempunyai tingkat efisiensi yang lebih baik dibanding organisasi-organisasi lainnya. Dan yang terakhir, ketujuh, kemudahan-kemudahan dan hak monopoli menyebabkan industri koperasi mampu menekan biaya, sehingga biaya rata-rata akan lebih rendah daripada biaya rata-rata organisasi lainnya. Selanjutnya, arti penting ekonomi koperasi. Kata koperasi berasal dari bahasa Inggris CO dan operation. CO berarti bersama, sementara operation berarti usaha. Penggabungan kedua kata ini akan menghasilkan kata usaha bersama. Pengertian itu sesuai dengan definisi koperasi dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Pada pasal 1 yang menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Berbicara tentang ekonomi koperasi tidak terlepas dari konsep ekonomi dan koperasi. Selanjutnya, ruang lingkup ekonomi koperasi. Ekonomi koperasi membahas tentang peranan ilmu ekonomi dalam mengembangkan koperasi. Ilmu ekonomi yang dimaksud terutama dalam ekonomi mikro karena
Koperasi ini dipandang sebagai unit usaha yang mempunyai tujuan ekonomi. Hanya saja ada perbedaan tujuan ekonomi koperasi dengan unit usaha yang bukan koperasi umumnya. Unit usaha bukan koperasi bertujuan mencari keuntungan maksimal, sedangkan koperasi selain bertujuan mencari keuntungan juga melakukan pelayanan kepada anggotanya. Selanjutnya, ruang lingkup ekonomi koperasi. Teori yang digunakan dalam mencari keunggulan bersaing dalam teori ekonomi mikro konvensional tentang mekanisme pasar, baik pasar persaingan sempurna, pasar persaingan monopolistik, oligopoli, maupun pasar monopoli. Teori-teori tersebut akan diuji kemampuannya dalam menjelaskan posisi persaingan koperasi dengan perusahaan non-koperasi. Asumsi yang digunakan untuk membandingkan adalah bahwa secara mikro, perusahaan non-koperasi selalu menetapkan harga dengan prinsip laba maksimal, sedangkan koperasi menetapkan harga berdasarkan prinsip maksimalisasi pelayanan. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.